Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Are you ready? Yes, we are ready. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan ya? Jika kamu dengar dulu nih, Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah ya adik-adik. Wahai rakyatku, mari berkumpullah. Hari ini ada kabar sukacita. Juru selamat telah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Mari kita memuji dan membesarkan nama Dia. Mari kita memujinya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu dari Pulau dan Benua. Musik. Lagu pujian semua bagi nama
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hatinya kita mau diisi dan kita boleh terus bertumbuh subur untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati, kita naikkan lagu Seperti Palungan. Dari awal. Seperti layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni hidupku berkenan padamu. Tuhan Yesus, terima terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi ya, dimana kakak akan membawakan firman Tuhan tentang berita sukacita. Adik-adik, Natal biasanya kita pakai baju baru, ada makanan atau jalan-jalan kemana aja ya. Tapi biarpun Natal di tahun 2020 ini tetap merupakan kabar sukacita. Natal memberikan sukacita di hati adik-adik dan kita semua. Nah, firman Tuhan diambil di Lukas 2, kita baca ya adik-adik ya. Buka Lukas pasal 2 ayat 5 sampai 7 ya. Kakak bacakan. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik, di ayat ke-7 ini Tuhan mengajarkan tentang kesederhanaan, ya. Sederhana. Tuhan bisa aja lahir di tempat yang mewah, ya, di tempat rumah sakit yang bagus, tapi Allah Bapa memilih lahir di tempat yang sangat sederhana, adik-adik ya. Nah, untuk itu kakak harapkan marilah kita mengikuti teladan Tuhan, hidup yang sederhana, jangan sombong, ya. Apapun kalau kita punya uang atau punya sesuatu, misal kita pintar dan lain sebagainya, jangan sombong, hidup sederhana. Tuhan menjadi teladan buat kita, yaitu hidup dalam kesederhanaan, ya adik-adik ya. Terus kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Adik-adik, ayat 8 dikatakan gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Berarti adik-adik, di sini firman Tuhan katakan kita harus rajin, ya. Kita harus menjaga teman-teman kita, ya, menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan. Misalkan adik-adik dipercayakan Tuhan untuk menjaga adik, ya, menghormati orang tua. Kita harus rajin. Jadi ketika malaikat datang, kita dalam suasana yang lagi rajin bekerja. Jangan malas, jangan menghabiskan waktu kita main gadget, ya. Kalau waktunya untuk belajar, waktunya untuk belajar online, ayo ikutin dengan baik apa yang ibu guru, bapak guru sampaikan, ikutin dengan baik-baik dan dengar, ya, mengerti semua pelajaran. Jadi Tuhan mau kita rajin. Jadi seperti gembala-gembala ini menjaga kawanan ternak. Jadi dalam hal apapun kita harus bekerja, harus rajin. Kalau dibangun pagi jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan dahulu, ya. Sebelum tidur juga kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini, saya diberikan hari yang baik sepanjang hari ini, ya. Kakak lanjutkan lagi ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, malaikat berkata jangan takut. Adik-adik, sekarang ini di mana-mana sedang ada corona, pandemi, ya. Kita tidak bisa secara bebas keluar melakukan sesuatu yang misalkan kita sekolah atau apapun. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Kita jangan takut dengan yang namanya corona ini. Kita harus lawan. Kita harus melindungi diri kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus banyak berdoa dan mengikuti protokol kesehatan, ya. Kalau dibilang 3M, memakai masker, kalau keluar cuci tangan, ya, dan jangan menyentuh apapun, ya. Dan kita tetap bergaul dengan baik. Kita harus telepon, halo, misalkan dengan teman-teman saling menguatkan. Aduh, saya takut nih. Jangan takut. Tuhan berkata jangan takut. Kita harus kuat, kita harus berani, ya. Kita harus bisa menang di dalam apapun juga, adik-adik, ya. Apapun masalah, misal orang tua kita sedang mengalami sedih, atau kita hibur, bilang, kata mama, kata Tuhan Yesus, kita jangan takut, ya. Nah, terus yang berikutnya kita akan lihat mengenai, baca berikutnya, ya. Dari 11 kita lihat di sini. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Nah, adik-adik, Tuhan, ya, dengan hati, dengan kasihnya ke dunia, ya, dia dilahirkan dan dialah menjadi juru selamat kita. Nah, juru selamat kita dalam hal ini apa? Yaitu bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang baik buat kita, ya adik-adik, ya. Juru selamat bahwa satu, kabar sukacita, ya, yaitu pertama
keselamatan yang Allah berikan kepada kita untuk umat manusia. Kedua, sukacita karena Yesus telah menjadi manusia dan telah menebus dosa kita. Kita lihat Matius 1 ayat 23. Di sini kakak bukakan dulu ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, kita Tuhan sudah sampaikan di sini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Jangan khawatir ya. Dan Tuhan sudah menebus kita. Sukacita Natal adalah bahwa Yesus lahir dan menjadi penebus dosa kita. Dan yang berikutnya, adik-adik, arti Natal adalah kesukaan besar bagi kita semua. Ya, pertama apa tadi katakan? 1, hidup sederhana. 2, jangan takut. 3, sukacita Natal untuk kita semua. Ya, yaitu Yesus lahir sebagai manusia, merasakan lapar, sedih, ya, dan semuanya. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan sudah lahir, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Adik-adik, kakak harapkan dengan firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, ya, semakin maju terus di dalam Tuhan, semakin mencari Tuhan, ya. Kita berdoa karena saat ini Tuhan akan datang ke dunia. Jadi adik-adik harus lebih rajin, tadi dikatakan harus rajin berdoa, rajin bekerja. Jangan malas, jangan terlalu main gadgetmu, harus ada waktu. Semuanya diatur karena Tuhan mau kita tertib, rajin bekerja dan rajin belajar, ya. Dan terlebih adalah kita harus mempergunakan waktu ini dengan hal-hal yang baik, menolong sesama, memberitakan kabar sukacita. Yesus lahir di dunia adalah dengan kasih-Nya yang besar untuk kita. Demikian firman Tuhan disampaikan. Dan kakak ucapkan selamat hari Natal, sukacita dimanapun kita berada. Karena kebahagiaan, sukacita itu ditentukan oleh siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan lingkungan kita. Jadi kebahagiaan, sukacita Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah adik-adik dan di tengah-tengah keluarga. Kita akan berdoa, ya adik-adik ya. Mari kita lipatkan tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sedang mendengarkan berita sukacita yang lahir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah ada di hati kami dan akan kami terus lanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terus membuat kami menjadi anak-anak yang diberkati bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan Kak Riposa Yuliani. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Shalom teman-teman, mari kita sambut kelahiran Yesus ke dunia dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19. Kami yakin kesembuhan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa agar Indonesia terlepas dari krisis ekonomi. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap orang yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggotanya dan jajaran menterinya. Diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia. Dan kami juga berdoa bagi para medis,
Kiranya Tuhan melindungi mereka dari COVID-19. Dan juga kami berdoa buat teman-teman dan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul, diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Tuhan berkati dan melindungi warga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami Catherine yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan menjamah mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka menjadi sembuh. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak gereja anak yang sedang mengalami pergumulan di keluarga dan di pekerja. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Juga Tuhan melindungi dan menyertai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah yang jadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita lihat teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Salam teman-teman, hari ini aku ingin ayat hafalan Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi... Shalom adik-adik, apakah adik-adik masih ingat dengan Blast Kids Q&A minggu lalu? Berikut adalah jawaban dari Blast Kids Q&A 13 Desember 2020. Nah, apakah adik-adik penasaran siapakah yang menjadi pemenang Blast Kids Q&A 13 Desember 2020? Berikut adalah pemenangnya. Stefani, Tasya, Kampung Duri 1. Angel, Catherine, Zoel, Kampung Duri 2. Selamat kepada para pemenang, dan juga adik-adik yang lain jangan lupa untuk tetap berpartisipasi di Blast Kids Q&A edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sasan dan Kak Devina. Shalom adik-adik! Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun ya. Dan adik-adik tahu sebentar lagi kita akan merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Gereja Anak Blast Kids juga akan mengadakan perayaan ibadah untuk kelahiran Tuhan Yesus yang akan diadakan secara online. Untuk perayaan Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal, waktu, dan dengan tema jangan lupa untuk datang dan menghadiri untuk ibadah perayaan Natal kita secara online. Ajak mama, papa, adik, kakak, dan teman-teman semuanya. jangan sampai ketinggalan ya. See you on 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang spesial loh. Doakan dan hadirilah ibadah Natal Gereja Anak Blast Kids, giat beritakan nama Yesus dalam Yohanes 12 ayat 32 yang akan dilayani oleh Tante Inawati pada hari Jumat 25 Desember 2020 dimulai jam 11 sampai dengan selesai. Ibadah online ini akan disiarkan langsung melalui YouTube channel Blast Kids dan juga melalui Zoom hanya untuk kelas Joy. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, ditunggu kehadirannya di Natal Gereja Anak Blast Kids. Pagi adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang berita sukacita. Bahwa Yesus telah lahir. Biarlah berita sukacita ini dapat kita beritahukan kepada teman-teman kita. Biarlah Yesus telah lahir dalam kehidupan kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah adik-adik dengar. Berita sukacita yang Engkau berikan Bapa, kabar sukacita yang telah kami dengar, biarlah dapat
menghibur adik-adik meskipun mereka dalam kebaktian ibadah online Bapak. Bapak terima kasih Bapak, Engkau juga yang memberkati setiap guru-guru yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau juga memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam mata pencarian mereka, dalam setiap usaha mereka. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat-Mu juga buat setiap orang tua adik-adik masing-masing. Engkau yang memberkati mereka semua Bapak. Bapak terima kasih. Adik-adik terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, tetap baca firman, Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Rajin belajar dan Selalu selalu semangat. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri kita untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan jangan lupa minggu depan kita Natal loh. Yuk kita mempersiapkan diri. Ayo, Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you kids, and don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel.